Malam ini, sebelum kalian memejamkan mata, coba perhatikan sekeliling kamar kalian. Apakah benar kalian sendirian, atau ada sesuatu yang sedang berdiri diam di sudut ruangan, menatap kalian tanpa suara? Orang sering bilang, waktu terbaik bagi mereka untuk mendekat adalah saat manusia lelah, saat mata hampir terpejam, saat kesadaran kita setengah terbuka. Dan di momen itulah bisikan kecil kadang terdengar, ketukan samar di jendela, atau bayangan yang melintas cepat. Jangan salah, kadang itu bukan sekadar imajinasi. Ada yang pernah melihat, ada yang pernah mendengar, dan ada pula yang tidak pernah bangun lagi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata. Kisah yang pernah dialami seseorang. Kisah yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menutup tirai kamar, atau sebelum menoleh ke jendela ketika malam terasa terlalu sunyi. Jika kalian berani, dengarkan dengan tenang. Tapi ingat, setelah cerita ini dimulai, mungkin kalian akan merasakan sesuatu, ikut mendengarkan bersama kalian. Inilah kisah horor nyata, bayangan di jendela kos-kosan. Ada seorang mahasiswa yang dulu pernah tinggal di sebuah kos sederhana di sebuah kota kecil. Kos itu tidak terlalu besar, hanya 2 lantai. Dan bangunannya sudah cukup tua. Dindingnya mulai mengelupas, catnya pudar, kayunya berderit kalau diinjak. Tapi karena harganya murah dan jaraknya dekat dengan kampus, ia memilih untuk tinggal di sana. Ia menempati kamar nomor 5 di lantai 2 dengan sebuah jendela kecil yang langsung menghadap ke gang sempit di depan kos. Kalau dilihat sekilas, kamar itu biasa saja. Satu tempat tidur, sebuah meja belajar, lemari kecil, dan jendela yang jadi satu-satunya sumber cahaya dari luar. Tapi justru dari jendela itulah semua cerita horor bermula. Sejak pertama pindah, ibu kos sempat menasehati dengan nada sedikit serius. Katanya, kalau malam jangan buka jendela terlalu lebar. Mahasiswa itu hanya mengangguk, mengira itu hanya pesan biasa. Mungkin agar angin malam tidak membuat masuk angin. Ia tidak berpikir macam-macam. Sampai akhirnya malam pertamanya di kamar itu datang. Sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun tanpa alasan jelas. Awalnya ia kira hanya karena belum terbiasa tidur di tempat baru. Tapi kemudian ia mendengar sesuatu. Ada suara ketukan pelan di kaca jendela. Tok, tok, tok. Ritmenya pelan tapi jelas. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih seksama. Suara itu benar-benar nyata, bukan sekadar bayangan pikiran. Dengan hati-hati, ia menyingkap tirai sedikit, dan yang ia lihat hanyalah jalan kecil yang kosong. Tidak ada orang, tidak ada pohon, bahkan tidak ada hewan yang lewat. Hanya lampu jalan yang berkedip lemah membuat suasana semakin menyeramkan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin, lalu kembali tidur. Tapi rasa tidak nyaman itu mulai menempel sejak malam itu. Hari-hari berikutnya berjalan normal, sampai akhirnya kejadian itu terulang lagi. Kali ini bukan hanya ketukan, tapi suara langkah samar-samar
luar jendela. Seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Suara itu datang semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di bawah jendela kamarnya. Ia menahan napas, tidak berani bergerak. Ketika suasana benar-benar hening, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu berdiri di luar sana. Ia menoleh perlahan, dan lewat cahaya redup lampu jalan, terlihat siluet hitam menempel di kaca jendela. Bentuknya tinggi, wajahnya tidak jelas, hanya hitam pekat seperti bayangan manusia. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding, bayangan itu seolah sedang menatap langsung ke arah dalam kamar. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku, suaranya hilang, seakan tercekik. Ia hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Bayangan itu berdiri diam tanpa bergerak, tanpa suara. Entah berapa lama, tapi rasanya seperti waktu berhenti. Hingga akhirnya ia memberanikan diri meraih saklar lampu. Begitu lampu menyala terang, bayangan itu menghilang. Ia buru-buru membuka tirai lebar-lebar. Tidak ada siapapun. Jalan kecil di depan kos tetap kosong. Sepi, dingin, bagaimana mungkin ada seseorang bisa berdiri di jendela lantai 2 tanpa tangga atau kursi? Pertanyaan itu menghantuinya sepanjang malam. Setelah kejadian itu, ia jadi terbiasa tidur dengan lampu menyala. Tapi tetap saja, rasa tidak tenang itu terus mengikuti. Kadang ada suara langkah, kadang ada ketukan pelan, kadang bahkan seperti suara kain diseret di lantai luar jendela. Semuanya selalu terjadi di jam yang sama, antara pukul 2 hingga 3 dini hari. Bukan hanya dia yang merasakan, beberapa penghuni kos lain juga punya cerita aneh. Kamar nomor 3 katanya sering terdengar suara orang menangis. Padahal kamar itu kosong. Kamar nomor 7 bahkan sempat lama tidak ada yang mau menempati. Karena penghuninya dulu pindah tiba-tiba setelah mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tentang kamar nomor 5, tempat mahasiswa itu tinggal, ibu kos hanya pernah bilang satu hal. Jendela kamar itu memang sering jadi sumber gangguan. Pernah ada penghuni sebelumnya yang tidak betah sama sekali karena merasa terus-menerus diawasi dari balik kaca. Tapi ibu kos tidak pernah bercerita lebih jauh. Seiring waktu, mahasiswa itu mulai terbiasa, atau lebih tepatnya, ia mencoba membiasakan diri. Tapi rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Sampai pada satu malam, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Malam itu, bayangan di jendela kembali datang. Dan kali ini tidak hanya berdiri diam. Malam itu jam sudah lewat 2 dini hari. Mahasiswa itu sebenarnya sudah sangat mengantuk. Tapi seperti biasa, ada rasa gelisah yang membuatnya terbangun. Ia sudah menyalakan lampu kamar. Tirai ditutup rapat. Bahkan ia menyetel musik pelan dari ponsel untuk menenangkan diri. Tapi entah kenapa, suasana terasa semakin berat. Awalnya hanya sunyi, lalu suara ketukan pelan itu kembali muncul. Tok, 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 terdengar jelas dari arah jendela. Mahasiswa itu langsung mematung. Tubuhnya kaku. Ia tidak berani membuka tirai. Tapi ia tahu betul dari mana suara itu berasal. Ketukan berhenti, berganti dengan suara gesekan
seperti kuku panjang yang menyeret kaca jendela. Serit, serit, pelan, tapi membuat bulu kuduk merinding. Ia memberanikan diri melirik ke arah tirai. Dari sela kain itu, ia melihat bayangan hitam samar bergerak. Bentuknya masih sama, tinggi, gelap. Tapi kali ini seolah lebih dekat, menempel di kaca. Tiba-tiba tirai itu bergetar, seperti ada tangan dari luar yang mencoba menariknya. Mahasiswa itu langsung mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari keluar kamar, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Bayangan itu kemudian menunduk, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat samar. Bukan wajah manusia biasa, melainkan wajah pucat dengan mata kosong yang dalam. Mulutnya menganga lebar seperti lubang hitam. Pandangan mata itu menusuk tajam ke arah dalam kamar, ke arah mahasiswa itu. Suasana menjadi hening. Hanya ada suara napasnya sendiri yang memburu. Tiba-tiba, suara ketukan berubah menjadi hentakan keras. Duk, duk, duk. Kaca jendela bergetar, seolah ada seseorang di luar yang memukul-mukul dengan paksa. Mahasiswa itu panik. Ia berlari ke pintu kamar, memutar gagang secepat mungkin. Tapi anehnya, pintu tidak bisa terbuka. Padahal sebelumnya tidak terkunci. Ia mencoba berulang kali, sampai tangannya berkeringat. Hentakan di jendela makin keras. Kaca seperti hampir pecah. Dan kemudian, dari balik kaca itu, terdengar suara pelan, serak tapi jelas. Buka, buka. Suara itu begitu dekat, seolah berasal tepat dari luar jendela. Mahasiswa itu berteriak histeris, memukul-mukul pintu, berharap ada yang mendengar. Beberapa detik kemudian, pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras, dan ia langsung berlari keluar tanpa menoleh lagi. Penghuni kos lain yang terbangun karena teriakan dan suara gaduh ikut keluar dari kamar masing-masing. Mereka melihat mahasiswa itu pucat, tubuhnya gemetar, tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunjuk ke arah jendela kamarnya. Tapi ketika mereka semua masuk dan memeriksa, tidak ada apa-apa. Jendela itu tertutup rapat. Kaca masih utuh, tidak ada bekas pukulan atau goresan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, mahasiswa itu tidak pernah lagi berani tidur di kamar nomor 5. Ia memutuskan pindah ke kamar lain, meskipun harus membayar lebih mahal. Katanya, ia sudah tidak sanggup lagi menghadapi bayangan di jendela itu. Bahkan sampai bertahan-tahan kemudian, setiap kali ia bercerita tentang masa-masa di kos itu, wajahnya selalu berubah. Ada rasa takut yang masih tersisa. Seolah kejadian itu benar-benar menancap dalam ingatannya. Beberapa penghuni kos lain juga mengaku pernah melihat hal serupa, meski tidak separah yang ia alami. Ada yang bilang, bayangan itu kadang muncul sebentar, hanya berdiri diam di luar jendela, lalu menghilang begitu saja. Ada juga yang pernah mendengar suara ketukan dari kamar kosong, padahal tidak ada siapa-siapa di dalam. Ibu kos akhirnya menutup kamar nomor 5 selama beberapa tahun. Katanya, lebih baik dibiarkan kosong daripada membuat orang lain ketakutan dan kabur. Sampai sekarang, kamar itu tetap terkunci. Tirainya
tertutup rapat. Tidak ada yang berani membuka, apalagi menempati lagi. Entah siapa sebenarnya sosok yang muncul di jendela itu. Ada yang bilang mungkin arwah penghuni lama. Ada yang mengaitkan dengan cerita kecelakaan di gang depan kos bertahun-tahun lalu. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, bayangan di jendela kos-kosan itu tetap menjadi misteri. Dan sampai hari ini, setiap kali ada orang lewat gang kecil di depan kos itu pada malam hari, mereka sering merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik jendela lantai 2. Sebagian hanya menganggap itu perasaan sugesti, tapi sebagian lain percaya bahwa bayangan itu masih ada di sana, menunggu, menatap, mencari penghuni baru yang berani membuka tirai kamar nomor 5. Sekian kisah malam ini. Kalau kalian masih terjaga, tarik napas dalam sekali lagi, lalu hembuskan perlahan. Biarkan tubuh kalian semakin rileks, semakin ringan, dan pikiran kalian pun tenang. Ingatlah, cerita ini hanyalah sebuah pengingat bahwa dunia kita luas, penuh misteri, dan tidak semuanya bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi jangan takut, karena malam adalah waktu untuk beristirahat, bukan untuk gelisah. Jika kalian masih mendengar suara langkah kecil di luar jendela atau bayangan samar di pojok kamar, anggap saja itu hanya permainan pikiran sebelum tidur. Biarkan ia berlalu, jangan dilawan, karena rasa takut hanya semakin besar kalau kita terus memeluknya. Sekarang pejamkan mata, lepaskan semua rasa lelah dan kekhawatiran. Biarkan suara ini memudar perlahan, dan biarkan tidur kalian datang dengan tenang. Esok pagi, kalian akan bangun dengan tubuh yang lebih segar dan hati yang lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan kisah horor sebelum tidur seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian supaya seri-cerita berikutnya bisa terus menemani malam kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Selamat tidur. Semoga malam kalian penuh ketenangan.